البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mustalahul Hadits karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih berada pada pembahasan seputar al-jarh wa ta'dil. Seputar apa? Jarah wa ta'dil. Apa itu jarah? Jarah adalah celaan atau kritikan. Apa itu ta'dil? Ta'dil adalah barakallahu fik, rekomendasi atau pujian. Paham? Itu dihafalkan biar antum enggak gagal paham. Ilmu jarh wa ta'dil ilmu yang penting atau tidak? Ilmu yang penting. Tanpa ilmu jarh wa ta'dil, tanpa adanya jarah, tanpa adanya ta'dil, agama Islam ini enggak tegak. Kenapa? Karena semua kesesatanmu dianggap sama gitu loh. Paham ya? Dengan adanya jarh wa ta'dil, nampak mana perawi yang sikoh, mana perawi yang dhaif, mana perawi yang kadzdzab, dajjal, mana perawi yang mungkarul hadis. Mahum? Nah, diperhatikan. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu jarh wa ta'dil ilmu yang sangat penting. Kemarin sudah kita ambil yang pertama, yaitu jarah. Seputar kritikan atau barakallahu fiik, celaan. Sekarang kita mengambil yang berikutnya, yaitu tingkatan-tingkatan celaan atau kritikan. Halaman 41, disimak baik-baik, fokus, serius, jenius. Qala al-mu'allifu asbahullah walil jarhi maratibu. Dan untuk celaan atau kritikan itu bertingkat-tingkat. Ini dikondisikan bertingkat-tingkat, berarti menunjukkan ada yang keras, ada yang ringan. Kritikan yang keras, kritikan yang ringan. Nah, kita ada Mas. Kritikan yang ringan, kritikan yang keras. Nah, kita lihat a'lah yang paling kerasnya. Yang paling kerasnya, disimak ini paling kerasnya apa? Kritikan atau celaan yang paling kerasnya dalam ilmu mustalah, ilmu jarh wa ta'dil, madalla ala bulughil ghayah fi. Penting ini, perhatikan. A'lah yang paling kerasnya, artikannya gitu. Kritikan celaan yang paling keras apa? Madalla ala bulughil ghayah fi. Yaitu kritikan atau celaan yang mencapai tingkatan puncak daripada celaan. Paling puncak sudah. Yaitu kritikan atau celaan dalla yang menunjukkan atas apa? Puncak daripada celaan itu. Yang namanya puncak itu kan paling tinggi, paling kerasnya. Apa bentuknya? Contohnya, misal akdzabun nas. Fulan bin fulan akdzabun nas. Fulan bin fulan adalah manusia yang paling pendusta. Sudah dusta nih paling, berarti kan paling puncak. Simak. Sudah pendusta tapi paling, berarti menunjukkan barakallahu fiik, tingkatan jarahnya tinggi, keras, yaitu menunjukkan paling dusta. Ada yang dusta, tapi ini yang paling. Diperhatikan ya, au ruknul kadzib, atau si fulan termasuk apa? Ruknul kadzib, yaitu inti daripada kedustaan. Si fulan adalah apa? Ruknul kadzib, inti daripada kedustaan. Simak ya, fokusnya ke kitabnya ya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Yang kedua, summa madalla 'alal mubalaghah. Yang kedua, kemudian kritikan atau celaan yang menunjukkan atas mubalaghah. Celaan atau kritikan yang berlebih-lebihan. Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Mubalaghah berlebih-lebihan, tapi tingkatannya enggak seperti yang pertama. Kalau yang seperti yang pertama kan tingkatan sampai puncak celaan. Puncak celaan, puncak kritikan ini yang pertama. Tapi yang kedua ini celaan atau kritikan yang menunjukkan apa? Barakallahu fiik. Mubalaghah berlebih-lebihan, tapi tidak seperti yang pertama. Tidak seperti yang pertama. Kita lihat apa contohnya? Yang seringnya menggunakan timbangan fa'al. Timbangannya seringnya apa? Fa'al. Apa itu contohnya? Kadzdzab. Sighah mubalaghah. Kadzdzab itu karena berdusta berkali-kali. Kalau sekali kadzib. Dajjal itu karena berdusta berkali-kali. Kalau sekali dajil. Paham ya? Naam. Wadda', lihat ini. Kadzdzab, pendusta. Wadda', orang yang suka memalsukan hadis. Kadzdzab, suka berdusta. Suka itu berarti otomatis berdusta terus. Wadda' itu orang yang suka memalsukan hadis. Dajjal. Dajjal artinya kadzdzab. Enggak usah bingung. Jadi kalau antum baca kitab jarh wa ta'dil kok lihat para ulama mengatakan si fulan bin fulan dajjal, jangan bilang ekstrim banget ya. Ekstrim, keras ini berarti. Nah, kita katakan ini tingkatan yang kedua, lihat nih. Tingkatan yang kedua ini. Yang paling ekstrim yang pertama tadi, yang paling keras. Apa itu?
manusia yang paling dusta, manusia yang paling gadib. Nah, ini Dajjal di bawahnya. Paham ya? Dajjal sini bukan Dajjal yang akan apa? Keluar atau muncul di akhir zaman, bukan. Dajjal itu artinya dari kata al-dajjal, al-gadib. Dajjal kadzab. Mafhum? Nah, seperti itu. Wa ashaluha, dan yang paling ringannya ngartikannya itu. Wa ashaluha, yang paling ringannya, kritikan atau celaan yang paling ringannya. Disimak baik-baik artinya. Kalau nggak tahu terjemahan diterjemahkan. Itu cepat bisa antum. Kalau malas menerjemahkan, malas mengoreksi, malas memperhatikan, lambat bisanya. Nah, lihat ini. Wa ashaluha, dan yang paling ringannya, ringan apa? Celaan atau kritikan yang paling ringan. Layyin. Apa layyin ini berarti? Layyin. Apa layyin ini? Ini ungkapan untuk seorang perawi yang barakallahu fiik lemah. Layyin. Apa layyin artinya? Layyin. Apa layyin? Layyin. Kalau artinya secara global lembut, tapi di sini apa layyin ini? Apa? Lembek riwayatnya. Paham ya? Nah, layyin, sebulan layyinul hadis, lembek riwayat hadisnya itu. Paham ya? Kalau terjemahan biasanya melempem. Paham ya? Tapi kurang bagus melempem untuk payak, untuk kerupuk ya. Lembek itu aja. Paham ya? Lembek hadisnya. Paham ya? Lembek hadisnya. Yang kedua, au sayyul hifdz, jelek hafalannya. Jelek hafalannya. Au fihi maqal, atau fulan tersebut fihi maqal. Maksudnya bagaimana? Fulan tersebut sedang dibicarakan keadaannya. Fihi maqal, dibicarakan keadaannya. Paham? Jadi posisi dia itu keadaannya, barakallahu statusnya masih dibicarakan itu loh. Paham ya? Bisa dipahami ini Abdullah? Statusnya dibicarakan. Fihi maqal. Fulan fihi maqal. Fulan ada pembicaraan pada dirinya. Jadi ada kritikan yang sifatnya ringan. Wa baina dzalika maratibu ma'lumatun. Dan antara itu ada tingkatan-tingkatan yang sudah diketahui juga. Paham ya? Tingkatan itu. Ini di antaranya. Perhatikan, di antaranya barakallahu fiik. 6 tingkatan, di antaranya apa di antaranya? Tingkatan yang paling kerasnya tadi itu. Paham ya? Yaitu kritikan atau celaan yang mencapai puncak daripada celaan. Agdzabun nas. Manusia yang paling dusta. Ruknul kadzib, inti daripada kedustaan. Itu berarti kan puncak. Kemudian di pertengahan, yang pertengahan tadi yang menunjukkan mubalaghah, berlebih-lebihan. Tidak sampai naiknya, tidak sampai ke atas, tidak sampai rendah, yaitu kadzdzab, wadda', dajjal. Yang paling ringannya, yang paling barakallahu fiik, bawahnya adalah layyinul hadis. Fulan lembek dalam periwayatan hadis. Fulan jelek hafalannya. Fulan sedang dibicarakan atau dalam barakallahu fiik pembicaraan para hufaz misalkan. Itu berarti menunjukkan ada kritikan. Berikutnya, syarat orang yang mengkritik diterima bagaimana syaratnya? Wa yustaratu liqabulil jarhi syurutun khamsah. Lihat ini. Disimak baik-baik barakallahu fiik. Wa yustaratu, dan disyaratkan liqabulil jarh, untuk terima kritikan atau celaannya, disyaratkan untuk diterima kritikan atau celaannya syurutun khamsah, 5 syarat. Jadi enggak setiap orang yang menjarah itu terima jarahnya, tidak. Dilihat dulu siapa orangnya itu loh. Paham ya? Barakallahu, ada orang terkena gangguan jiwa, paham ya? Depresi atau istilahnya setengah gila gitu ya, barakallahu. Dia menjarah menjarah seorang alim, jarahnya ada terima. Paham ya? Jadi tidak setiap jarah diterima, tidak setiap kritikan atau celaan diterima. Dilihat syarat-syaratnya, kita lihat. Pertama, disimak. Pertama, an yakuna min adlin. Perhatikan. Yang pertama barakallahu fiik, hendaknya jarah tersebut, kritikan atau celaan tersebut muncul dari orang yang adil. Adil, orang yang punya sifat adalah. Sudah kita lewati berkali-kali. Munculnya jarah tersebut dari orang yang memiliki sifat adalah. Apa itu adalah, Hasan? Orang yang bagaimana dikatakan memiliki sifat adalah itu? Orang yang dikenal dengan mustaqimus sirah, orang yang jalan hidupnya itu lurus. Orang yang riwayat hidupnya, jalan hidupnya itu lurus. Bagaimana seseorang dikatakan riwayat hidupnya lurus? Sudah kita lewati juga, antum.
Muhammad, bagaimana seseorang dikatakan jalan hidupnya, riwayat hidupnya dikatakan lurus, itu yang bagaimana kemarin? Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Atau dibalik, kalau nggak bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Ya, Pak? Ini berulang-ulang ya, berkali-kali. Kullama takarrar. Setiap kali takarrar terulang-ulang, takarrar melekat atau barakallahu fiik, menempel di benak, seharusnya seperti itu. Bagaimana Muhammad? Dikatakan seseorang itu mustaqimus sirah, jalan hidupnya lurus, riwayat hidupnya lurus. Barakallahu fiik, gimana? Apa? Jangan keliru. Yang ungkapannya jangan keliru, kalau terbalik udah bahaya. Ungkapkannya jangan keliru ungkapkannya. Ungkapkannya jangan keliru ungkapnya. Ungkapan yang tepat antum ungkapkan coba. Dikatakan mustaqim mustirah, jalan hidupnya lurus itu orang yang bagaimana? Ayo. Nah, artinya Arabnya bagus sudah. Yastanib anil kabair walam yusir ala saghair. Itu Arabnya benar dah. Barakallahu fiik. Jadi sudah dapat setengahnya itu. Terjemahannya. Ayo. Udah itu aja. Simple. Yastanib anil kabair itu adalah menjauhi dosa-dosa besar, walam yusir ala saghair, dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Jadi artikannya menjauhi ya. Menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Berarti tidak menutup kemungkinan dia berdosa, yaitu namanya manusia berdosa kan? Punya dosa kan? Enggak mungkin manusia enggak pernah berbuat dosa sama sekali. Makanya ada definisi yang disebutkan sebagian ulama, dikatakan orang itu memiliki sifat adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Itu dikritik para ulama definisinya. Karena enggak ada orang ini maksum, enggak ada kecuali Nabi dan Rasulan itu. Paham ya? Jadi definisi yang paling bagus tadi itu, yajtanib anil kabair walam yusir 'ala saghair, yaitu seorang perawi yang menghindarkan, menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Itu namanya adalah. Ini pengulangan yang kesekian kali ya, dikondisikan. Syarat yang pertama, hendaknya perawi tersebut yang mengeluarkan jarah. Hendaknya orang yang mengeluarkan jarah kritikan atau celaan tersebut adalah orang yang memiliki sifat adalah, orang yang adil, memiliki sifat adalah. Fala yuqbal min fasikin, maka enggak diterima jarah kritikan celaan dari orang yang fasik. Orang fasik enggak diterima. Suka berdusta misalkan, paham ya? Dia suka bohong, suka menipu orang, suka mengambil harta orang lain misalkan, suka mencuri, orang fasik intinya. Nah, itu kalau dia menjarah, mengkritik atau mencela, itu enggak terima celaannya. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena ada kemungkinan yang lain, khawatirnya dia apa? Bukan karena agama dia mengkritik dan mencela, tapi karena perkara dunia. Nah, barakallahu seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat di sini yang berikutnya yang kedua, an yakuna min mutayaqqidin. Lihat ini. Hendaknya jarah kritikan atau celaan tersebut muncul dari orang yang mutayaqqid. Mutayaqqid itu orang yang sadar. Ini artinya yang di awal permulaan ya, terjemahan bebasnya itu adalah orang yang teliti. Mutayaqqid itu. Kalau terjemahan katanya adalah orang yang sadar. Orang enggak paham orang sadar bagaimana maksudnya. Maksudnya adalah orang yang munculnya jarah kritikan atau celaan tersebut dari orang yang mutayaqqid, yang teliti dan cermat. Yang bagaimana tadi? Munculnya dari mana tadi? Hizam, dari seorang, munculnya kritikan, celaan atau jarah tersebut dari orang yang bagaimana tadi? Teliti dan cermat. Mutayaqqid, teliti dan cermat. Diterjemahkan itu. Fala yuqbal min mughaffal atau mughfil. Artinya mirip sih, mughfil atau mughaffal. Maka enggak diterima jarah kritikan atau celaan dari orang yang lalai. Lalai atau orang yang sembrana. Bahasa Jawanya sembrono. Paham ya? Sembarangan, enggak teliti, enggak cermat. Paham ya? Itu enggak diterima. Jadi harus teliti, cermat. Si fulan kadzdzab. Benar-benar cek teliti memang kadzdzab gitu loh. Si fulan dajjal, dicek teliti ternyata seperti itu. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Tapi kalau dari orang yang lalai, orang yang
serampangan atau sembrana tadi itu, maka tidak diterima. Mafhum soalan ini Muhammad, mafhum? Ayo, na'am. Yang ketiga, an yakuna min arifin bi asbabih. Lihat ini, hendaknya jarah kritikan tersebut muncul dari orang yang tahu tentang sebab-sebabnya. Arif itu alim artinya, alim. Hendaknya jarah tersebut, kritikan atau celaan tersebut muncul dari orang yang arif, orang yang tahu bi asbabih, tahu terhadap sebab-sebabnya, tahu sebab-sebabnya. Kenapa kok dijarah sebabnya gini? Kenapa dikritik sebabnya gini? Ya. Kenapa dikritik sebabnya seperti ini? Tahu dia sebab-sebabnya. Mafhum teman-teman? Naam. Fala yuqbal mimman la ya'rif al-qawadih. Lihat ini. Maka enggak diterima jarah kritikan atau celaan dari orang yang tidak tahu al-qawadih, tidak tahu apa? Sebab-sebab naam atau cacat-cacat yang ada pada orang yang dijarah tersebut. Qawadih zaman dari apa? Dari barakallahu fiik al-qadah, yaitu barakallahu fiik, jadi orang yang tidak tahu celaan-celaannya, tidak tahu cacatnya apa, kemudian dia menjarah, itu malah enggak diterima. Fala yuqbal mimman la ya'rif al-qawadih, maka enggak diterima jarah kritikan celaan dari orang yang tidak tahu apa? Tidak tahu cacat-cacat orang yang celah tersebut. Harus tahu dia cacatnya apa, sebabnya kenapa. Paham ya? Si fulan kadzab. Lah sebabnya apa sebabnya? Sebabnya dia sering berdusta kalau menyampaikan hadis, sering berdusta ketika menyampaikan riwayat. Berarti ada sebabnya. Mafhum? Kalau cuma tiba-tiba fulan kadzab, sebabnya apa? Pokoknya kadzab, enggak diterima. Seperti hizbiyun, kalau mentahdir Ahlussunnah untuk enggak menghadiri taklimnya apa sirengnya, pakai lafaz yang global. Jangan menghadiri taklimnya murid-muridnya Syekh Al-Hajuri. Kenapa? Bahaya katanya. Kenapa bahaya? Pokoknya bahaya. Kalau udah ngomong pokoknya nggak usah dibantah katanya. Dalilnya pokoknya gimana? Pokoknya itu gimana? Sebutkan bahayanya ini, poin ini berbahaya biar orang berpikir. Kalau cuman pokoknya bahaya, orang yang mendengar akan memperhatikan ini ngapain orang ini. Sudah ngaji nggak taklim, nggak mau ngambil ilmu, nggak mau belajar, tapi apa mengkritikin cuman bermodalkan apa? Kritikan yang global, yang tidak tahu sebabnya, nggak terima seperti ini. Antum jumpai kalau orang hizbiyun di luar sana. Kalau di sini mungkin aman-aman aja ya di pondok ini ya. Kalau di luar sana itu kalau orang hizbiyun biasanya mengkritik Ahlussunnah biar enggak menghadiri majelis ilmunya, itu lafaz yang paling populer di antara mereka, bahaya. Tapi tanya bahayanya mana? Enggak jawab, itu jadi permasalahan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dulu kisah nyata, realita, bukan hoax. Ketika awal-awal anak pulang dari Darul Hadis Damaj, namanya waktu itu sekitar tahun 2015. Anak kembali ke kampung halaman, daerah pegunungan sana, barakallahu fiik. Awal kali anak datang ingin menyampaikan beberapa tausiah atau kajian di kampung. Ada beberapa orang dari kalangan hizbiyun, paham ya? Kalau disebutkan secara globalnya dan secara populernya orang-orang RII, paham ya? Orang-orang LB Lukman Ba'abduh hadahullah, barakallahu fiik, mengkritik dan memberikan provokasi kepada sebagian ikhwah yang ada di gunung waktu itu. Jangan hadiri majelisnya muridnya Syekh Yahya Al-Hajuri, enggak mau senyum katanya. Satu. Yang kedua bahaya katanya, bahaya. Nah, ikhwah nanya bahayanya apa, Pak? Pokoknya bahaya. Nah, orang yang mengkritik ini, yang mengatakan jangan hadiri majelisnya Ustaz Haris Al-Jabali karena murid Syekh Yahya Al-Hajuri bahaya. Kalau Mas Syafal pas di pasar berpapasan ketemu, kaget dia. Nawari madu, beli madu enggak Ustaz katanya. Allah musta'an, enggak usah sebutkan namanya. Maksudnya apa, barakallahu fiik? Syahidnya menyebutkan bahaya. Ditanya bahayanya apa, enggak jawab. Sampai sekarang enggak usah jawab. Allah musta'an. Karena ikhwah-ikhwah itu menunggu bahayanya yang mana. Akhirnya alhamdulillah ikhwah enggak peduli lagi dan ucapan dia jarahnya enggak terima lagi. Dia ngomong bahaya-bahaya sudah digubris lagi sudah. Maksudnya apa syahidnya? Kritikan yang mubham, global, enggak tahu sebab-sebab jarahnya apa, itu enggak diterima. Tapi yang terima kemarin apa yang terima? Al-jarhu al-mufassar, muqaddamun ala ta'dil al-mubham. Kritikan yang dirinci, ada rinciannya, itu lebih dahulukan daripada apa? Daripada rekomendasi atau pujian yang sifatnya global. Tapi kalau dia ngkritik, mencela, perhatikan ya, tapi enggak tahu sebab-sebabnya, enggak bisa merinci juga, itu enggak diterima.
Apalagi muncul dari orang-orang hizbiyun misalkan, Allah musta'an. Ini sekedar kisah atau selingan biar antum paham bahwa jarah yang bagaimana yang terima itu. Yang keempat, an yubayyina sababal jarah. Ya, penting ini kan. Yang keempat, hendaknya dia menjelaskan sebab jarahnya. Kenapa kok dijarah? Kenapa kok dikritik? Kenapa kok dicela? Sebabnya kenapa? Fala yuqbal al jarh al mubham, ya kan? Enggak diterima kritikan atau celaan yang sifatnya mubham, samar gitu loh. Bahaya, enggak bisa senyum. Setelah dipraktekkan ternyata senyum. Maksudnya itu Allah musta'an. Nah, secara logika itu gimana? Karena ini syubhat ini di Yaman juga ada. Di Yaman dengan bahasa Arab tapi, paham ya? Tullab al-Hajuri aksaruhum la yatabassamun. Murid-muridnya Syekh al-Hajuri, kebanyakan mereka enggak mau senyum katanya. Sampai syekhnya waktu itu ketika mengisahkan di majelis, beliau senyum. Maksudnya itu sumbernya dari mana gitu loh. Allah musta'an. Lihat ini. Jarah yang mubham, kritikan yang masih samar itu enggak diterima. Jelaskan bahaya yang mana? Yang ini ya. Setelah rinci, gamblang, jelas, cetha, welo-welo, bahasa Jawanya. Paham ya? Nah, barakallahu fik baru diterima. Tapi kalau teman global itu ya tidak diterima. Misal contohnya an yaktasira ala qaulih, lihat ini. Contohnya seperti apa? Dia mencukupkan dengan ucapannya dhaif. Fulan bin fulan dhaif. Orang nanya lagi dhaif yang bagian mana? Dalam masalah apa? Ternyata dhaifun fil hadis imamun fis sunnah. Jadi jangan sampai cuma satu tok itu loh, karena kadang-kala ada imam ahlus sunnah, imam dia ahlus sunnah, tapi kalau dalam riwayatan hadis dia lemah. Ada seperti itu. Dhaifun fil hadis imamun fis sunnah. Kalau dalam masalah sunnah dia imamnya, tapi kalau dalam masalah riwayat hadis dhaif dia. Paham maksudnya ya? Nah, manusia seperti itu, enggak semuanya sempurna. Contohnya sefulan, dia pandai dalam ilmu apa? Nahwu dan sharaf. Belum tentu dia pandai dalam mustalah. Ya enggak? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Atau ucapan yang samar yang lainnya. Yuraddu haditsuh, ditolak hadisnya. Kenapa ditolak? Ya pokoknya ditolak, enggak bisa. Kenapa dhaif? Ya pokoknya dhaif, enggak bisa. Paham belum? Jadi kalau kritikan yang sifatnya samar diterima atau tidak? Tidak diterima. Lihat. Hatta yubayyina sababa dzalik, sampai orbut orang tersebut yang mengkritik. Nah, barakallahu fiik, yang memberikan kritikan atau celaan tersebut sampai dia menjelaskan sebabnya kenapa. Sebabnya kenapa kok dihukumi dhaif? Karena dia setiap kali meriwayatkan hadis itu seringnya keliru dan barakallahu fiik dan berseberangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Itu baru bisa dikondisikan. Toleran. Teman-teman, kenapa dhaif? Yang penting dhaif. Kenapa ditolak hadisnya? Yang penting tolak hadisnya, itu enggak bisa. Paham ya? Nah, kita lihat sini, li'annahu qad yajruhu li'annahu qad yadrahuhu bisababin la yaqtadil jarah. Dikarenakan kadang-kala ada orang yang dia itu mengkritik, mencela, paham ya? Dengan suatu sebab yang tidak mengharuskan celaan itu loh. Dia mencela, mengkritik, tapi kritikan itu sebetulnya enggak mengharuskan dia itu dicela. Contohnya apa contohnya? Si fulan tuh dhaif dalam masalah hadis. Kenapa? Anak tadi lewat di warung pojok, dia minum sambil duduk di situ. Paham maksudnya? Itu kan ucapan kritikan yang tidak mengharuskan dia dicela. Orang mungkin haus duduk ambil minum. Paham ya? Paham belum? Paham ya? Jadi menunjukkan bahwasanya enggak semua kritikan diterima. Lihat ini. Nah, harus dijelaskan kritikan tersebut, bukan kritikan yang sama. Si fulan kadzdzab, pendusta. Kenapa pendusta? Tadi ana jumpai dia makan mie ayam, makan bakso di pojokan warung sana itu. Wah, itu enggak gimana? Kritikan yang nyambung gitu loh. Orang makan bakso, makan mie ayam zaman sekarang misalnya di warung ya enggak ada larangan, yang penting pakaian syar'i, ya kan? Sesuai dengan etika dan adab yang ada larangan. Paham ya? Kalau zaman dahulu, paham ya? Itu bisa ditelaan karena jarang sekali orang makan di warung zaman dahulu. Paham ya? Nah, makanya disebutkan dalam kitab mustalah kemarin, ya kan? Termasuk salah satu perbuatan yang bisa mengurangi muru'ah, harga diri, kehormatan, nongkrong di warung. Paham ya? Nongkrong tapi ya, mau makan-makan, udah istilahnya tertawa-tawa bareng-bareng misalkan, itu bisa mengurangi. Kalau zaman sekarang tertutup, kemudian aman dan orang-orangnya tertentuan itu. Paham ya? Itu tidak sampai. Sebutan kemarin kan kita lewati kan? Nah, yang masih sampai sekarang ini yang bisa mengurangi muru'ah, harga diri, kehormatan orang adalah makan dan minum dan berdiri. Walaupun hukumnya makruh, tapi kalau sering-sering dilihat, ini
mu'allif, mu'arrikh, muhaddis, tapi kok minum dan berdiri terus ya? Kena kritikannya. Sudah bukan muhaddis, mu'arrikh. Apa mu'arrikh? Ahlu sejarah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Lihat lagi, simak baik-baik. Hada huwal masyhur, inilah yang masyhur. Ya na'am. Inilah yang masyhur, inilah yang masyhur. Waqtara Ibnu Hajar. Siapa Ibnu Hajar namanya? Kalau antum ingat satu nama, tahu setelahnya insyaallah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, siapa namanya? Ewa? Ahmad bin Kalau antum tahu namanya abinya Hasan, tahu. Allah musta'an. Ahmad bin Ali. Namanya Ahmad bin Ali. Naam. Barakallahu fiik. Ingat-ingat. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar namanya Ahmad bin Ali. Naam. Wa ikhtara Ibnu Hajar rahimahullah qabul al-jahil mubham illa fi man ulimat adalatuhu. Lihat ini, perhatikan ini. Dan Ibnu Hajar ternyata memilih pendapat diterima jarah yang mubham, diterima kritikan celaan yang sifatnya apa? Samar, kecuali ini. Paham ya? Nam fiman ulimat adalatuhu, kecuali orang yang dikenal dia memiliki sifat adalah. Jadi kalau orang ini memiliki sifat adalah ma'rufah, seperti siapa barakallahu fiik? Syu'bah bin Hajjaj, seperti Imam Bukhari misalkan, dikenal memiliki sifat adalah. Lah kok ada celaan-celaan yang sifatnya apa? Samar, enggak diterima. Berarti kalau Ibnu Hajar memberikan rincian itu loh. Paham ya? Kalau yang pertama tadi apa? Al-jarh al-mubham la yuqbal. Kritikan celaan yang sifatnya samar enggak diterima. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan kecuali barakallahu fi, kritikan itu kalau mengena kepada orang yang dikenal adalahnya itu enggak bisa sampai dirinci. Paham belum? Na'am. Mafhum Abdurrahman? Kita lihat sini. Fala yuqbal jarhu illa bi bayan sabab. Maka enggak diterima jarahnya, enggak diterima kritikan dan celaannya sampai dia menjelaskan sebabnya. Imam Bukhari kadzdzab. Orangnya ngomong kayak gitu. Sebabnya kenapa? Jelaskan. Imam Bukhari ma'ruf dengan adalahnya. Ya enggak? Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Amirul Mukminin fil hadis. Ada orang yang mengkritik Syu'bah bin Hajjaj dhaif. Sebabnya kenapa? Harus dijelaskan, enggak boleh sembarang karena ma'ruf dengan adalahnya. Paham ya? Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Wa hadha huwal qaul rajih. Inilah pendapat yang kuat, la siyama idza kana al-jarih min a'immati hadzal sya'an. Lihat ini. Kata beliau, inilah pendapat yang kuat. Disimak baik-baik. La siyama, perhatikan ini, artinya ini. Wa hadha huwal qaul rajih. Inilah pendapat yang kuat. La siyama, terkhususkan idza kana al-jarih. Artikan la siyama itu terkadang terlebih-lebih atau terkhususkan. Kata beliau, hadza wal qaulur rajih, ini adalah pendapat yang kuat. La siyama, terkhususkan idza kana al-jarih, terkhususkan apabila orang yang menjarah, orang yang mengkritik, orang yang mencela min a'immati hadzal sya'an, termasuk dari kalangan imam yang pakar dalam bidang ini. Udah pakarnya enggak usah dilawan sudah. Pakar itu udah bisa dikatakan udah terbiasa menggeluti loh. Bergelut dengan bidang tersebut itu loh. Tahu bergelut antum? Bergelut menggeluti. Menggeluti atau menggeluti ya, dia sudah terbiasa dengan apa? Dengan masalah apa? Jarh ta'dil, paham dia, pakar. Kalau di dalam dunia, paham ya? Kesehatan namanya spesialis. Itu antum biar paham, spesialis. Kalau sudah spesialis itu biasanya paham. Ada bintik-bintik di tangan, kok merah-merah, jangan-jangan kutu. Dicek ke spesialis ternyata bukan kutu, karena lembab. Paham ya? Nah, karena dia paham, spesialis paham. Ada pakarnya gitu loh. Paham ya? Ini juga sama. Kalau munculnya jarah tersebut dari pakarnya, itu enggak usah nanya. Imam Bukhari mengatakan fulan-fulan kadzdzab. Percaya sudah. Karena pakarnya. Paham ya? Nah, jadi kalau udah antum berhadapan dengan pakarnya, dengan spesialisnya, itu biasanya kalah kalau antum enggak ngalah. Kalau antum tidak paham dalam masalah hal tersebut. Paham ya? Seperti itu. Nah. Kalau setiap orang lewat senyum tertawa, kenapa tertawa ya? Tertawa yang sifatnya aneh gitu ya. Dicekkan ke spesialis saraf ternyata apa? Urat kecepit. Paham ya? Nah, barakallahu fi sakit yang sifatnya apa barakallahu fi tahu gitu loh. Paham ya? Tahu dia. Nah, Masya Allah. Yang terakhir.
Alla yakuna waqi'an ala man tawatarat adalatuhu, masyaallah. Lihat yang kelima ini biar antum paham. Hendaknya kritikan jarah tersebut tidak mengenai orang yang sudah mutawatir adalahnya. Perhatikan, enggak bisa artinya nih. Alla yakuna waqi'an, hendaknya kritikan atau celaan tersebut tidak mengenai orang yang sudah mutawatir adalahnya. Paham? Tidak mengenai orang yang sudah mutawatir adalahnya. Sudah dikenal dia memiliki sifat adalah. Seperti siapa kita lihat sini? Wastaharat imamatuhu, dan sudah masyhur, terkenal, sudah viral keimamannya. Kan Nafi'. Nafi' siapa ini? Nafi' Ibnu Umar atau Nafi' Maula Ibnu Umar? Nafi' Ibnu Umar atau Nafi' Maula Ibnu Umar? Maula ya, maulanya. Kalau yang anaknya apa namanya? Salim ya. Nah, seperti Nafi' misalkan. Wa Syu'bah. Syu'bah ma'ruf. Nah, Syu'bah ma'ruf. Siapa kunyahnya Syu'bah? Barakallahu fiik. Syu'bah siapa kunyahnya? Abu Bustam. Gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Namanya Syu'bah bin Hajjaj. Ma'ruf. Itu kalau ada kritikan kok mengena orang-orang ini ya, dipertanyakan siapa yang mengkritik. Paham ya, seperti itu. Ternyata yang mengkritik orang Sufi Syi'i. Paham ya? Imam Bukhari itu Wahabi katanya. Imam Bukhari Wahabi gimana? Imam Bukhari itu lahir duluan daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Karena emosional, enggak terkontrol, enggak terkondisikan, dia ngamuk dia. Kalah debat lalu mengatakan Imam Bukhari Wahabi. Imam Muslim juga sama. Katanya Wahabi juga katanya. Imam Bukhari itu duluan lahirnya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kok bisa-bisanya itu loh. Paham ya? Ngamur kan seperti itu, Allah musta'an, enggak terima sudah. Nah, fala yukna, kata beliau, wa Malik wal Bukhari. Syu'bah, Malik, Bukhari. Malik bin siapa ini? Malik bin siapa? Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Kitab yang masyhur punya beliau, kitab apa namanya? Kitab Imam Malik, Muwatta Malik. Wal Bukhari masyhur, siapa namanya? Imam Bukhari. Ya, nama santai aja. Siapa? Imam Bukhari. Siapa? Imam Bukhari namanya? Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari. Fala yuqbal jarhu fi haula'i wa amsalihim. Lihat ini, maka enggak diterima kritikan atau celaan yang mengena pada mereka-mereka atau yang semisal mereka, enggak diterima sudah. Karena mereka ini masyhur dengan apa? Keimamannya, dan sudah mutawatir apa adalahnya. Jadi kalau ada orang yang mengkritik Imam Bukhari kadzdzab, enggak dipedulikan lagi sudah. Paham ya? Imam Malik dhaifun fil hadis, enggak diterima lagi sudah. Kenapa? Karena imam-imam ini sudah ma'ruf keimamannya dan sudah mutawatir apa adalahnya. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang kita ambil untuk masalah ta'dil pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.